Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Devi Jayawati selaku dosen mata kuliah riset operasi semester 3. Baik di sini saya Hemalia Putri dan rekan saya Muhammad Rainal Arsal dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari UAS kami. Baik, di sini dari soal yang pertama sudah diketahui dari vendor dan kapasitasnya, lalu diketahui destination-nya bandara, ada 4, P, Q, R, dan S, serta kebutuhannya juga diketahui dalam tabel. Dan untuk harga bahan bakarnya dari setiap vendor dalam satuan Rp10.000 ke masing-masing bandara juga sudah diketahui dalam tabel. Selanjutnya, untuk pertanyaannya, yang poin A, tentukan solusi awal alokasi pengiriman menggunakan metode least cost method. Yang kedua atau yang B, tentukan alokasi pasokan yang optimal menggunakan metode MODI dari ketiga plan tersebut berdasarkan solusi awal pada poin A sehingga diperoleh biaya transportasi yang minimal. Baik, kita akan menyelesaikan poin A-nya terlebih dahulu menggunakan metode least cost method. Di sini ada 3 langkah. Untuk yang langkah pertama, kita membuat tabel transportasinya terlebih dahulu. Di sini ada source-nya itu dari vendor 1, vendor 2, vendor 3, dan destination-nya itu ada dari bandara P, Q, R, dan S, serta demand-nya ini sudah diketahui dari tiap masing-masing bandara, dan kapasitas dari tiap masing-masing vendor P1, P2, dan P3 juga sudah diketahui, kita masukkan ke dalam tabel. Selanjutnya langkah kedua ini kita mau mengisi sel pada biaya terendah dengan angka sebanyak mungkin yang disesuaikan dengan kapasitas dan permintaan yang paling kecil. Baik, di sini kita lihat terlebih dahulu untuk kos yang paling kecil ini ada angka 8, di mana memiliki kapasitas yaitu 18 dan demand-nya 8, maka yang kita masukkan ke dalam tabel tersebut adalah 8. Sehingga untuk demand, maksud saya, untuk demand dari Bandara Q itu sudah terpenuhi. Selanjutnya kita lihat kembali dari kos terendah, di sini ada 10 ya, di mana kapasitasnya adalah 7 dan demand-nya adalah 14, maka yang kita masukkan, yang kita pilih yaitu adalah kapasitas yang 7. Sehingga untuk kapasitas dari V1 sudah terpenuhi dan untuk demand dari Bandara S sisa 7. Selanjutnya kita lihat kembali di sini kos yang terendah ada angka 20, di mana demand-nya ini tersisa 7 dan untuk kapasitasnya ini tersisa 10. Sehingga yang dapat kita masukkan ke dalam tabel itu angka 7 ya. Dan untuk demand dari Bandara S ini juga sudah terpenuhi. Selanjutnya kita lihat kembali di sini ada 2 angka 40-nya, tapi kita harus melihat kembali kapasitas dan permintaan yang paling terendah itu ada di mana? Di mana demand ini demand untuk Bandara P ini ada 5 ya, ada 5 dan untuk Bandara R ini ada 7, sehingga yang kita bisa pilih yaitu Bandara P dengan demand-nya 3 serta kapasitasnya itu ada 3 juga. Sehingga untuk kapasitas dari V3 itu sudah terpenuhi dan sisa demand dari Bandara P itu ada 2. Dan selanjutnya ini kita lihat kos yang ke-40 ini di Bandara R, di mana ada demand-nya 7 dan kapasitasnya 9. Maka yang kita pilih adalah demand-nya yaitu 7. Dan untuk demand dari Bandara R sudah terpenuhi. Dan yang terakhir ini yang sisa ada kos 70 ya. Nah, di mana kos 70 ini memiliki demand-nya 2 dan kapasitasnya 2 sehingga dapat kita masukkan ke dalam tabel. Untuk kapasitas dan demand dari Bandara P juga sudah terpenuhi. Sehingga untuk langkah ketiga kita menentukan solusi awalnya. Kita masukkan dari sumber yang pertama, di situ ada 7 dikali 10, ditambah sumber kedua 2 kali 70, ditambah 7 kali 40, lalu lanjut ke sumber yang ketiga,
Di situ ada 3 dikali 40, 8 dikali 8, ditambah 7 dikali 20, sehingga total yang diperoleh adalah 814 dalam satuan Rp10.000. Baik, selanjutnya ini penyelesaian poin B menggunakan metode Moody. Di mana langkah penyelesaian ini yang pertama ada tentukan solusi visible awal, lalu yang kedua pastikan syarat non-generate solution sudah terpenuhi, yang ketiga lakukan tes optimasi Moody, yang keempat lakukan realokasi pada water square-nya yang terpilih pada langkah 3 dan lakukan kembali hingga diperoleh hasil optimal. Baik, yang pertama di sini langkah yang ke-1 itu ada solusi visible awal yang telah kita tentukan sebelumnya menggunakan metode cost method atau biaya rendah ya, dan solusi awalnya juga sudah diketahui yang diperoleh 814 dalam satuan Rp10.000. Selanjutnya untuk langkah kedua kita mau cek syarat pemenuhannya, apakah sudah memenuhi atau tidak. Untuk jumlah stone square-nya ini yang terisi ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan syarat non-generate solution-nya ini adalah jumlah stone square-nya yang terisi itu barisnya ada 3 dan kolomnya ada 4 dikurangi 1, maka hasilnya 6 dan sudah memenuhi sehingga bisa kita lanjutkan ke langkah tes optimasi. Baik, untuk tes optimasi yang pertama kita harus menentukan nilai UI dan VJ-nya ya, dan UI 1 ini karena awal berarti kita beri angka 0, U2 dan U3 nanti akan kita cari, dan nanti juga ada V1, V2, V3, V4 yang akan kita cari. Oke, baik. Di sini kita lihat, yang pertama kita mau menentukan terlebih dahulu V4 karena U1-nya itu sudah diketahui yaitu 0 ya. Untuk V4 ini caranya atau langkahnya yaitu C14 baris 1 kolom 4 ini sudah diketahui cost-nya ini adalah 10 dikurangi dengan 0, U1-nya 0, maka ditemukan hasilnya 10. Dan untuk selanjutnya kita U3. U3 ini kita lihat di sini C34, berarti baris 3 kolom keempat, di sini V4-nya karena sudah diketahui ya. Nah, ini hasilnya ini adalah juga 10 ya. Dan untuk V2 ini C32 baris 3 kolom kedua dikurangin U3 sudah diketahui, maka 8 dikurang 10, maka ketemulah hasilnya di sini minus. Begitupun seterusnya hingga V1, V2, V3, V4, lalu U1, U2, dan U3 itu sudah diketahui nilainya ya, berdasarkan dari kotak yang sudah terisi sebelumnya. Ya, langsung saja kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat kotak yang kosong atau water square-nya, di mana di sini ada dari C11 baris 1 kolom 1, lalu ada C12, C13, lalu ada C22, ada C24, lalu ada C33. Jadi ada 6 water square yang harus kita tentukan juga nilainya ya. Di mana untuk contohnya di sini ada C11, di mana C11 ini atau evaluasi opportunity cost-nya ini kita kurangkan dengan U1-nya 0, lalu kita kurangkan dengan V1-nya itu adalah 30 yang sudah kita temukan sebelumnya. Sehingga nanti hasilnya adalah min 11, dan untuk C12 itu kita kurangkan juga dengan U1, lalu kita kurangkan dengan V2, nanti ketemu hasilnya 32. Dan untuk C22 ini kita kurangkan dengan U2 dan kita kurangkan kembali dengan V2 ya. Nanti ketemu hasilnya minus 8. Nah, di sini kita harus lihat nih, setelah nilainya kita ketahui semua dari water square-nya ini, kita tarik kesimpulan mana nilai yang belum optimal. Jika misalkan terdapat nilai opportunity cost-nya kurang dari 0, maka
belum optimal, maka harus dilakukan realokasi. Jadi kita pilih nilai opportunity cost yang paling negatif, yaitu pada C11 ya, yang bernilai minus 11. Nah, oke, selanjutnya untuk realokasi di sini kita lihat bahwa pada nilai minimum dari nilai isian semua kotak yang bertanda minus adalah 2. Jadi di sini ada nilai minimumnya, kita tentukan terlebih dahulu tandanya ya, plus minusnya. Di sini karena C11 itu dia yang paling nilainya kecil, maka kita beri tanda positif, lalu kita lanjutkan dan kita seimbangkan ya tandanya di bawahnya ini untuk C1. C1 di sini ada minus, lalu di bawahnya plus, di sebelah minus, plus disesuaikan agar seimbang ya plus minusnya. Lalu kita lihat di sini nilai minimumnya di sini adalah ya nilai minimumnya 2 karena paling di antara angka 7 ya. Sehingga untuk pengurangannya dan nilai 2 tersebut ya, sesuai tanda setiap kotak bertanda plus atau minus pada sepanjang lintasan, sehingga untuk alokasi pengiriman yang baru nanti di slide berikutnya ya. Oke, ini nanti untuk yang tanda positif kita tambahkan 2, untuk yang negatif kita kurangkan dengan 2. Ini nilainya 2 ya, mohon maaf bukan 20. Lanjut. Di sini ada realokasi. Kita lihat di sini tadi sebelumnya itu di sini kita tambahkan 2, lalu di sini habis menjadi 5, ini 6, ini 9, ini 5, ini 5, dan nanti kita bisa total biaya transportasinya ya. Nah, pada baris 1 kolom itu ada 2 dikali 19, di baris 1 juga dikali 10, lalu baris kedua 10 ditambah baris ketiga dari ditambah 6 kali 8 ditambah 9 kali 10. Ketemulah dari total biaya transportasinya ini 716 dalam satuan Rp10.000. Di sini biaya optimum dan lebih minimum ya dari metode sebelumnya. Dan ini sudah optimal. Oke, selanjutnya untuk soal ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan Reynal Arsal. 3. Baik, selanjutnya pada soal 3, suatu perusahaan elektronika akan membuat proyek pembuatan smartphone dan harus melalui 8 tahap kegiatan. Perusahaan membuat perkiraan waktu dalam minggu dan hasilnya sebagai berikut. Dengan menggunakan waktu perkiraan yang terdapat pada tabel di atas, berapa probabilitas penyelesaian proyek jika tenggat waktu penyelesaiannya diberikan selama 26 minggu? Next. Untuk menyelesaikan soal 3 tadi, menggunakan penyelesaian metode PERT. Next. Pada langkah pertama, menentukan perkiraan waktu aktivitas dan varians untuk masing-masing aktivitas dengan simbol means dan varians. Untuk mencari nilai means, itu menggunakan rumus mu sama dengan waktu optimis ditambah waktu normal dikali 4 ditambah waktu pesimis dibagi 6. Maka untuk hasil means pada kegiatan A itu dengan cara 1 ditambah 2 dikali 4 ditambah 3 dibagi 6, maka hasil yang didapat 2. Begitupun selanjutnya dari kegiatan A hingga H itu dapat dilihat sebagai berikut. Nah, sedangkan untuk mencari nilai varians menggunakan rumus varians sama dengan buka kurung waktu pesimis dikurangi waktu optimis dikurangi 6 tutup kurung dikuadratkan. Nah, untuk nilai varians kegiatan A, maka hasilnya 3 dikurangi 1 dibagi 6 dikuadratkan 2, maka hasil yang didapat sebesar 1/9.
Begitupun untuk kegiatan A hingga H dapat dilihat sebagai berikut. Next. Nah, selanjutnya menentukan jalur kritis. Karena di soal sudah ditetapkan untuk jalur kritisnya itu mulai dari A, C, E, G, dan H, maka kita selanjutnya langsung ke langkah ketiga. Next. Nah, untuk langkah ketiga, menentukan rata-rata distribusi NIUP dan varians dengan cara menjumlahkan means dan varian dari semua aktivitas yang berada pada jalur kritis. Nah, di sini itu kita merekap nilai total means dan total variance terhadap jalur kritis A, C, E, G, dan H. Maka total durasi yang didapat pada nilai means sebanyak 3 dan varian sebanyak 3,11. Next. Nah, yang terakhir adalah langkah 4, menentukan probabilitas penyelesaian proyek atau aktivitas dengan asumsi distribusi normal. Dengan cara Z sama dengan D. D itu adalah sebagai deadline pengerjaan, yaitu 26 minggu dikurangi NIUP ataupun total nilai means terhadap jalur aktivitas, jalur kritis, yaitu 15, dan dibagi akar tau P, yaitu 3,11. Maka hasil yang didapat 6,25. Selanjutnya, menggunakan rumus P buka kurung T kurang dari 26 sama dengan P Z kurang dari 6,25. Nah, kesimpulannya, peluang penyelesaian proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 26 minggu adalah 0,0625%. Next. Nah, berikut merupakan lampiran atau bukti pendukung terkait penyelesaian soal 1 dan juga soal 3. Ya. Mungkin itu presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.